Kenalan dulu, selamat siang. Selamat siang Kak Ilham. Iya, apa kabarnya nih? Sehat nih semuanya? Sehat Kak? Alhamdulillah sehat ya. Baik, ini teman-teman dari Temu Lokal kita kenalan dulu. Yang pertama ini ada CEO Temu Lokal, yaitu ada Bang Hardi Saputra, bener ya? Ya benar Bang. Tadi kabarnya sehat ya, udah Alhamdulillah luar sehat. biasa sekali. Dan juga didampingi, ini ada Bang Malian Zikri juga yang merupakan founder dari Temu Lokal. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat juga, luar biasa ya. Dan kita bakal ngomongin soal Temu Lokal, ruang inklusif untuk semua komunitas. Nah, sebelum kita ke topik, kita pengen kenalan dulu. Temu Lokal ini apa? Silakan, mungkin dari CEO-nya pengen jawab, silakan. Oke, terima kasih Kak Ilham. Oke, Temu Lokal ini merupakan semacam creative hub atau juga co-working space Oke. bagi komunitas-komunitas yang ada di Kota Palembang khususnya Kak. Jadi kami buat ini baru 1 bulan. Oh, baru satu Baru bulan. 1 bulan, kurang lebih 1 bulan. Jadi karena ini kegelisahan kita, Palembang belum punya semacam creative hub bagi teman-teman komunitas. Oke. Buat kumpul, buat diskusi, buat acara seperti itu kan. Sebelum dilanjutkan, mohon maaf saya potong Iya. dulu. Tadi apa tadi? Routing Hub. Creative hub. Kreatif Hub. Iya, Creative Untuk Hub. yang awam mungkin belum tahu nih. Iya. Kreatif Hub itu seperti apa tuh? Kreatif itu ruang kreatif bagi komunitas-komunitas karena di daerah Pulau Jawa terutama itu sudah sangat banyak seperti Oke. itu. Nah, sedangkan di Palembang sendiri yang biasanya kreatif hub ini kalau di daerah Jawa itu ada juga diinisiasi oleh pemerintah. Tapi pemerintah saat ini sepertinya belum mengarah ke sana Belum untuk terlalu fokus di situ belum ya. terlalu fokus untuk menyediakan ruang kreatif, rumah kolaboratif bagi para komunitas. Maka dari itu kami coba untuk menginisiasi berdirinya Temu Lokal ini. Oke, baik. Nah, mengenai inisiasi awal untuk Temu Lokal di Palembang, siapa yang punya inisiasinya tuh di situ? Inisiatornya, silakan. Dari Bang Malian mungkin ya. Oke. Ya, sebenarnya kenapa lahirnya Temu Lokal tuh karena kita lihat ruang kreatif hub dikit lah Palembang ya. tuh kan, gitu. Sedangkan anak-anak muda itu butuh ruang kreatif gitu kan. Nah, kalaupun ada sekarang paling kreatif hub itu orang-orang di cafe shop gitu kan. Sedangkan kan kalau cafe shop peruntukannya sebenarnya Lebih ke kayak nongki-nongki nongki gitu ya. gitu. Obrolan kecil begitu ya. ya kalau obrolannya terlalu private atau apa kan sebenarnya tidak pas gitu kan. Makanya dari saya sama Mas Hardi berpikir gimana nih caranya kita anggapnya membuat sesuatu lah untuk menjawab komunitas-komunitas ini punya sesuatu kreatif hub gitu kan. Oke. Makanya lahirlah Temu Lokal gitu kan. Dan penamaan Temu Lokal ini ada kaitan dengan definisi yang tadi disampaikan oleh CEO atau ini cuma ide yang dikeluarkan oleh teman-teman Temu Lokal Palembang? Ya, karena kenapa Temu Lokal? Karena kita itu mau menjadi titik kumpul, tempat berkumpulnya komunitas seperti itu. Jadi ketemu lokal Palembang Oh gitu ya, ya. lokal gitu. Ini sebisa saya saja sih yang membuat ininya gitu. Ya, bisa dibilang seperti itu. Bisa juga ya, tepat karena ya. memang kita pengen ini menjadi tadi hub, menjadi penghubung antar komunitas lainnya. Karena pada saat kita launching di tanggal 4 Juni kemarin itu, menurut data yang kita punya itu kita undang sekitar 71 komunitas yang ada di Palembang. Waduh, banyak ya. Banyak juga. Tapi alhamdulillah hadir sekitar 25 komunitas. Artinya banyak juga teman-teman yang peduli untuk ketersediaan ruang kreatif ini atau kreatif hub. Maka dari itu kami mengharapkan Temu Lokal ini bukan sekadar menjadi tempat mereka buat acara juga Kak, tapi jadi semacam konektor bagi komunitas-komunitas. Membuka relasi ya. Iya benar. Karena setelah kita launching itu, alhamdulillah ada beberapa komunitas mereka yang akhirnya buat kegiatan bareng. Oke. Walaupun itu nggak di Temu Lokal gitu, tapi paling tidak itu Ada impact-nya. Nah, ada impactnya seperti itu. Jadi harapan kami juga ke depan itu teman-teman komunitas itu selain pakai Temu Lokal sebagai ruang kreatif bersama, juga menjadikan mereka itu membentuk ekosistem kolaborasi antar komunitas karena kan banyak sekali bidang-bidang komunitas itu yang mungkin bisa dikolaborasikan kegiatan atau program kerja mereka. Nah, ini saya tertarik dengan yang tadi disampaikan oleh Bang Hardi menyebutkan bahwa bertemunya komunitas yang bisa berkolaborasi ya, dan sesuai dengan tema kita juga yaitu untuk semua komunitas. Nah, bidang komunitas apa saja tuh yang bisa berkolaborasi yang akhirnya ini bisa berkembang ketika bertemu di Temu Lokal gitu. Iya, kalau kemarin itu kita undang mulai dari komunitas
pendidikan, komunitas literasi, komunitas lingkungan, komunitas kesehatan, komunitas pariwisata, komunitas hobi, komunitas apa namanya itu, komunitas di bidang olahraga juga, situ kesenian. Jadi banyak. Nah kemarin itu yang sudah sempat kolaborasi itu ada komunitas sosial juga, komunitas sosial pendidikan dengan komunitas lingkungan. Oke. Jadi setelah mereka ketemu di temu lokal pada saat soft launchingnya, mereka udah langsung tukar-tukaran kontak WA, Oke. Instagram seperti itu. Pas selang mungkin seminggu atau 2 minggu setelah itu, aku lihat di akun Instagram komunitas mereka, ternyata mereka buat kegiatan bareng seperti Oke, itu. Ini kan baik. artinya menjadi titik awal untuk menjadi titik kumpul bagi teman-teman komunitas agar mereka ke depan bisa buat kegiatan bareng. Oke, nah kalau ke Bang Malian sebagai foundernya kita pengen tahu juga kolaborasi seperti apa nih bisa yang dibangun oleh teman-teman komunitas ketika bisa bertemu di temu lokal ini. Oke. Kalau tadi kan dijelaskan oleh Hardy antar komunitas gitu kan. Iya. Ya, kalau sebenarnya temu lokal tuh lebih dari itu gitu. Kita pengennya stakeholder antara komunitas itu akan jadi satu gitu. Karena kan kalau di Pulau Jawa atau Jakarta gitu kan, biasanya komunitas itu selalu connect tuh ke stakeholder. Ada satu lah pasti organisasi yang mengkonekkan mereka. Nah, jadi dibangunnya temu lokal tuh pengen jadi titiknya gitu kan. Awalnya ya. Ya awalnya. Jadi ketika ada stakeholder, contoh misalnya pemerintah mau ngadain satu acara atau apa butuh komunitas A, B, C, temu lokal ada datanya gitu. Oh, menjadi solusinya ya. Iya, jadi temu lokal bisa ngubungin ke connect ke beberapa komunitas begitu. gitu. Ataupun misalnya dari swasta gitu pengen ngadain sosialisasi apa gitu kan. Nah, nanti kita bisa konekin tuh. Oh, jadi teman-teman temu lokal ini akan memanage itu Iya, ya. Bagaimana sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Nah, jadi bukan sekedar tempat aja gitu. Karena kita pengennya jadi, makanya moto temu lokal kan titik kumpul komunitas gitu. Oke. Jadi titik berkumpulnya semua komunitas. Nah, nanti kami sebagai temu lokal yang akan mencoba mengkonekkan dengan stakeholder yang ada gitu. Baik yang di Palembang ataupun yang di luar gitu. Ya. Jadi kemarin juga sempat berbincang ya sama Mas Malian nih, by phone. Tapi saya tuh belum terlalu menangkap gitu. Dalam pikiran saya tuh temu lokal ini lebih kayak membantu promosi gitu ya. Hal-hal seperti itu juga ada ya. Ada juga. Jadi kita juga semacam community partner juga. Jadi temu lokal itu bukan sekadar menyediakan ruangan bagi teman-teman komunitas saja, Kak. Jadi bagi teman-teman juga kalau mereka ada kegiatan yang memang kita perlu sebagai ininya media ya. partner untuk mempromosikan, kita juga ada media sosial. Ada. Kita juga, aku secara pribadi ada banyak grup komunitas. Jadi kita bisa bantu nge-blast kegiatan mereka agar teman-teman yang punya komunitas itu mereka bisa lebih luas lagi dikenal Jangkauannya. Jangkauannya. Kegiatan-kegiatan mereka mungkin tadi seperti kata Kak Malian, kita mencoba mengkonekkan antara komunitas dengan stakeholder lain. Misal contoh mereka susah mencari sponsor seperti itu. Kita punya kenalan sponsor atau gitu. donatur yang bisa kita jembatani. Kenapa tidak seperti itu? Nah, begitu. jadi ini titik awal kita. Kita Baik. pengen ini menjadi semacam database juga bagi pemerintah, bagi pihak swasta, mereka yang selama ini mungkin kesulitan mencari community partner untuk kegiatan-kegiatan mereka. Baik, dan ini tentu banyak effort yang dilakukan oleh teman-teman temu lokal ya. Iya. Kita pengen tahu ini komersil kah atau sistematis dengan kerjasama begitu, dengan arti ending dari segalanya itu akan ada bagi hasil persen gitu. Kalau dari sebenarnya sewa tempatnya tetap komersil gitu. Tapi kita nggak Mohon patok maaf harga sebelumnya, tinggi. kalau untuk tempatnya bagaimana nih Bang Malian? Kalau kita sewa tempatnya itu per 4 jam hanya 150.000 gitu. Dengan include apa aja tuh? Dia include tempat gitu, ada proyektor gitu, ada gitu. semuanya lah yang disediain gitu. Air mineral juga ada kita kasih gitu. Kayaknya saya harus main ke sini ya. Iya, benar. Jadi semuanya udah disiapkan Sudah situ ya. disiapkan gitu. Kemudian apa lagi tuh Mas Malian? Selain itu, ya kita bahas tadi dari komunitas, kita tampung tuh komunitas mereka butuh apa gitu. Ya contohnya kita juga nanti kalau jadi tuh kalau nggak salah Oktober, kita ada kerjasama tuh sama Net Geo sama PBB dunia gitu untuk ngadain beberapa event di Palembang. Di Palembang? Ya, dan temu lokal jadi community partnernya gitu. Jadi nanti akan connect, mereka ngadain acara, kita yang handle-nya, dan kita akan kerjasama tuh sama komunitas-komunitas yang ada di bawah temu lokal gitu. Oke, baik, dan tadi disampaikan oleh Bang Malian bahwa sewa tempat, ada proyektor dan include-nya, artinya di sini bisa memfasilitasi untuk
teman-teman komunitas yang mungkin kayak ada semacam rapat begitu ya, Iya, betul. atau ada sesuatu yang pengen digagas begitu, di sini bisa dijadikan tempat begitu. Iya. Iya, Aha. benar. Dan kalau dengan temu lokal nanti untuk jangka panjangnya atau jangka pendek tuh, satu proyek selesai atau bisa berkelanjutan. Jadi kita itu menyediain ruangan, ada 2 ruangan Kak, yang kita sebutnya ruang visioner. Ruang ini kapasitasnya agak lebih kecil, kisaran 8 sampai 12 orang. Oke. Yang ini lebih private. Mungkin tadi mau menambahin fasilitas yang ada. Kalau di ruang visioner itu kita punya LED TV, kita punya apa namanya itu pakai AC juga, Oke. tentunya wifi, free wifi, dan juga kita ada bonus ngeprint. Oh, Sama gitu. tadi ada air mineral kita sediain. Nah kalau ruang satunya lagi kita buat namanya ruang sinergi, yang itu kapasitasnya lebih besar, bisa sampai 30 orang. Banyak ya. Iya banyak 30 orang. Jadi kita buat di situ sama, cuman bedanya fasilitasnya pakai proyektor seperti itu. Kalau ada tadi tambahan. iya LED TV, kalau ini proyektor. Dan juga kalau memang mau pakai papan tulis kita juga punya papan tulis seperti itu. Memang alamat di situ seperti itu. Ini sepertinya solusi sekali ya. Iya. Karena melihat dan juga menjawab semua keluhan Benar. dari teman-teman yang kayak mau memulai bisnis ya, terutama dalam bidang jasa ya, Iya. biasanya seperti itu. Kalau kita UMKM makanan tentu harus ada tempat jualannya ya. Iya, benar. Tapi kalau kayak jasa tentu ini kalau di awal harus sewa tempat sendiri gitu, ini akan Berat. gitu Iya. ya, akan menambah kos awal begitu. Tapi kalau di temu lokal ternyata ada beberapa pilihan juga yang Iya. akan menjadi solusi di situ. Cuma kalau untuk kaitannya yang lebih jangka panjang mungkin akan menjadi sinergi seperti apa tuh antara teman-teman komunitas yang datang ke temu lokal dengan fasilitas yang tadi disampaikan bahwa bisa untuk promosinya juga, bisa juga menjembatani juga ya ketika nanti ada lini link yang bisa disatukan begitu. Ini bagaimana tuh bentuk sistematis ya? Kerjasamanya tuh seperti apa tuh? Oke, kalau bentuk kerjasamanya sih sebenarnya akan jadi panjang gitu ya. Kalau ini kan langkah pendeknya lah. Oke. Kalau langkah panjangnya sebenarnya kita nantinya temu lokal tuh nggak hanya satu titik gitu. Namanya titik tuh kan ada banyak titik gitu Oke. kan. Nah nanti kita akan coba tuh kerjasama dengan beberapa perusahaan ataupun owner ya, cafe shop dan lain-lain untuk jadi titik-titiknya si temu lokal gitu. Jadi ketika orang mau pakai misalnya ruangannya ada di A, di B gitu. Nah tinggal pilih aja gitu. Partner kita juga ada untuk tempat-tempat. Kalau secara manajemennya bagaimana tuh? Nantinya ada bagi hasil ke ownernya lah gitu. Persenan gitu ya? persenan. Karena kan kita kan langsung directnya ke owner gitu kan, owner to owner gitu kan. Oke, itu untuk coffee shop ya. Iya, Tapi coffee kalau shop. dalam bidang jasa lainnya? Kalau bidang jasa lainnya misalnya dia pengen WO pakai mungkin contohnya. WO atau apa, misalnya jadi ruang rapat dan lain-lain, ya itu bisa juga. Atau mau buat event nih gitu, skala bikin besar event tuh. gitu kan. Nah kita juga ada gitu kerjasama dengan ruangan yang lebih besar gitu. Karena ini Tapi kalau untuk keterlibatan dalam manajemennya enggak ya? kita bisa Atau ikut. kayak sharing bagaimana ada solusi seperti itu? Nah, kita ada solusinya gitu. Jadi contohnya misalnya mereka mau buat event gitu, bingung nih mau buat eventnya seperti apa. Ini ada contoh satu komunitas gitu. Contoh yang di PBB ini kemarin, mereka mau buat acara nih di Palembang gitu kan. Ngekonsepnya tuh dari temu lokal gitu. Temu lokal yang ngekonsepnya, oh buatnya gini nih gitu. Oke. Kita mau buatnya gini, nanti komunitinya ini gitu. Ya. Acaranya seperti ini, terus kita mau connect-nya kemana gitu. Oke. Terus apa yang dibutuhkan gitu kan, apa yang disupport dari PBB-nya gitu, apapun yang disupport dari pemerintahannya. Nah nanti temu lokal lah yang menjadi manajemennya gitu. Begitu ya. Tapi kalau buat syarat khusus siapa yang datang ke temu lokal ini harus berbadan hukum nggak gitu? Enggak Enggak juga. Enggak juga ya. Karena beberapa bidang usaha semacam apa tuh untuk dasar awalnya kayak Iya. gitu. Jadi tidak mesti ya. Tidak mesti. Mungkin nanti pada saat sudah berkembang Iya. ada satu project yang bisa didapatkan mungkin bisa untuk di situ ya. Iya, Oke. baru. Dan untuk syarat, nah kembali dengan syarat mungkin dari teman-teman temu lokal kayak ada kesini ke temu lokal gitu, ada poin syaratnya nggak? Kalau kita sih sebenarnya nggak ada syarat yang tertentu gitu. Nggak ada ya. Siapapun mau bekerja sama kita, yuk kita welcome. Selagi positif. Iya, Selagi itu benar. positif ya, usahanya positif dan tidak melanggar hukum. Itu. Ya itu nggak ada masalah gitu. Kita juga bisa konekin gitu. Karena di temu lokal nih juga kita bertemu lah banyak pengusaha-pengusaha gitu. relasi Kami ya. jadi satu gitu untuk buka usaha gitu kan. Jadi kami istilahnya bersekret bareng di sana gitu. Ya kadang ada ngobrol tentang bisnis Oke. dan lain-lain gitu. Oh ada yang project yang bisa dikerjakan bersama. Nah jadi di temu lokal ini udah jadi home base-nya lah. Oh gitu. Iya. Cuma kalau saya keluar sedikit ini ada peran kungkung juga nggak? Tetap ya. Tetap. Itu sebagai panutan kita tuh di situ ya. Baik. Nah ini kalau ke temu lokalnya lagi untuk apa nih?
struktur ya kali ya. Ada nggak di situ? Ya kalau strukturnya sih sebenarnya yang benar-benar operasional dan marketing itu Mas Hardi gitu. Kalau saya kan as a founder saja gitu kan. Oke. Jadi kalau yang ngatur semuanya sebenarnya Mas Hardi gitu, saya as a founder aja gitu. Jadi tim lain belum ya? Ya belum. Cuman kita ada beberapa teman yang memang ngebantu gitu, kayak konten kreatornya, fotografernya, seperti itu, yang memang kalau memang ada yang sewa ataupun kegiatan, mereka yang juga bantu untuk buat konten semacam itu. Jadi memang di Temu Lokal ini kita juga ada unit bisnis lain yang bisa kita kolaborasikan seperti itu. Jadi memang kita terbuka bagi teman-teman, baik itu komunitas, UMKM ataupun juga pelaku usahanya yang ingin menjadikan, kalau komunitas mungkin menjadi secret ataupun organisasi menjadi base camp seperti itu. Bagi pelaku UMKM tadi mungkin yang belum ada rezeki buat sewa kantor secara langsung gitu kan, dan ataupun juga usaha-usaha lainnya, kita juga menyediain virtual office juga, gitu. Jadi di sini kita mencoba untuk menjadi wadah lah yang memudahkan bagi para pelaku komunitas, pegiat komunitas, UMKM ataupun pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kota Palembang. Baik. Nah tadi kan disampaikan bahwa di awal ada teman-teman komunitas yang datang tuh, yang ini datang juga. Akhirnya mereka pada saat dilihat di sosmed, ternyata mereka membuat satu kegiatan dan ini tidak melibatkan Temu Lokal, begitu ya? Iya. Ini bagaimana tuh tanggapannya? Kayak ada semacam ini nggak? Kayak apa tuh? Peraturan gitu? Enggak juga sih. Nggak kita juga ya? juga senang-senang Memberikan aja. kebebasan Iya, ya? memberikan kebebasan bagi mereka, karena memang kembali lagi kita pengen ini menjadi rumah bersama seperti itu, menjadi konektor bagi komunitas-komunitas lain. Ya ke depan kan kita coba tawarin, yuk buat kegiatan di sini, kegiatan bareng seperti itu. Kita udah punya tempat, mau pakai ayo seperti itu kan. Karena kembali lagi, selain tadi kita kita memang ada sewa, tapi kita pengen ini menjadi amal jariah juga buat kita gitu. Karena yang saya lihat tadi itu ini termasuk ini juga ya, kayak semacam apa tuh, ibadah juga tuh. Kita mempertemukan seseorang dan akhirnya ini menjadi sesuatu yang baik untuk mereka, termasuk kebaikan juga tuh di situ ya. Nah cuma kalau kita mengerucut pada visi misi dari Temu Lokal ini seperti apa tuh? Ya sebenarnya pada intinya Temu Lokal tuh visi misinya pengen menyatukan beberapa komunitas atau UMKM gitu. Jadi selalu moto kita kan titik kumpul komunitas gitu kan. Jadi ya kita harus mengumpulkan beberapa komunitas gitu untuk mensinergikan mereka gitu. Ya mau mereka sinerginya menggunakan Temu Lokal atau tidak gitu, tempatnya gitu, mau buat eventnya itu nggak masalah gitu. Karena misi kita sebenarnya kita pengen kita nih banyak loh gitu, komunitas yang ada nih banyak gitu, atau UMKM yang ada nih banyak ternyata gitu kan. Jadi ketika mau dikerjasamakan, orang-orang stakeholder tadi nggak bingung lagi nih gitu. Ya cukup ngubungin kita, ya kita nanti bantu konekin ke mereka gitu. Oh begitu. Dan ini pertama dan satu-satunya di Palembang ya? Iya, untuk saat atau udah ada yang lain juga belum ya? Ya kalau yang swasta lain memang udah ada, tapi memang yang membangun konsep untuk konektor hub seperti Temu Lokal sepertinya belum. Karena kita berkaca karena sebelum buat Temu Lokal ini kebetulan saya juga gabung di ICCN, Indonesian Creative City Network, dan salah satunya yang menjadi panutan saya itu Mas Handoko, kalau tuh M-Block Space. Gitu ya? Saya sempat belajar ngelihat langsung di sana bagaimana interaksi antar komunitas, pelaku ekonomi kreatif, UMKM yang memang menjadi rumah bersama bagi para pelaku penggiat komunitas ataupun ekonomi kreatif dan juga pelaku UMKM. Mereka buat kegiatan, mereka ada kegiatan sharing bareng seperti itu. Nah, walaupun memang itu dikatakan aset pemerintah yang dipakai, yang dikelola oleh pihak swasta, kita mencoba kalau memang belum ada inisiatif dari pemerintah untuk mendorong membuat creative hub ataupun juga creative space bagi komunitas, kita coba untuk tadi, alhamdulillah dibantu oleh Kungkung menyediakan fasilitas walaupun cuma hanya terbatas. Halo Kungkung, kita sapa dulu Kungkung, kayaknya lagi nonton nih Kungkungnya ya. Terbatas 2 sampai 3 ruangan, tapi paling tidak tadi seperti kata Kak Malian menjadi konektor, menjadi hub bagi komunitas-komunitas ataupun pelaku ekonomi kreatif dan juga UMKM agar ada interaksi. Kolaborasi di situ, karena tercipta kolaborasi ya. Kembali lagi terkadang teman-teman itu perlu ruang diskusi, menemukan ide yang satu dengan ide yang satunya menjadi solusi bersama untuk kegiatan ataupun program kerja mereka. Mengatasi solusi dengan itu ya. Beda itu tagline-nya sebelah ya. Oke, nah kalau kita ke kota lain kan tadi disampaikan oleh
Bang Hardi bahwa untuk di kota-kota besar lainnya sudah jalan kan ini ya? Sudah banyak. Saya sampai ke kalau di pemerintahan itu di Bandung itu mereka punya namanya BCCH. Oh gitu. Bandung Creative Hub, BCH Bandung Creative Hub. Bahkan itu sampai kalau nggak salah 5 lantai. Itu yang memang dibuat oleh pemerintah. Oh gitu. Jadi mereka punya pemerintah itu mereka di bawah naungan pemerintah iya, langsung ya? kalau nggak salah itu yang ngelolanya Dinas Pariwisata kalau nggak salah. Iya, karena dari kaitannya Kota di Bandung. situ ya. Iya, karena memang lengkap mulai dari tempat untuk pameran fashion, fotografi, Wah, terus juga alat musik untuk ngeband gitu. Gitu. Lengkap. Bahkan ada mini teater. Mini teater begitu. kayak punya RRI kayak gitu kan. Gitu. Mereka juga punya di situ. Jadi sampai 5 lantai dan di pusat kota. Bahkan di Bandung itu kalau yang swastanya yang aku kenal itu ada namanya aku lupa namanya, yang pasti pengelolanya Bandung Creative City Forum BCCF. Mereka juga punya semacam rumah kayak gitu. Bahkan terakhir di 2022 kalau nggak salah di tahun itu aku mampir ke Sleman. Oh gitu. Sleman Creative Center. Nah di Sleman itu mereka mengelola juga tapi punya pemerintah, dikelola oleh pihak swasta, teman-teman dari Sleman Kreatif Center itu yang mengelola. Jadi mereka cuman kemarin ngobrol dengan pengelolanya itu cuman 4 orang yang mengelola ruangan itu. Ada ruang rapat, ada ruang mini teater juga, ada ruang kayak buat acara seperti itu. Jadi memang di daerah-daerah lain itu udah banyak Kak Creative Hub. Nah, Palembang ini sebenarnya di Sumatera agak tertinggal di daerah lain. Kalau di Medan itu ada namanya Pos Blok. Di Jambi kalau nggak salah itu bahkan ada namanya Fabrik Blok. Oh Jambi bahkan udah ada. Bahkan Jayapura pun kan sudah ada kemarin diresmikan oleh Presiden Jokowi. Nah artinya Palembang ini kita belum ada semacam Creative Hub, Creative Space yang memang untuk menaungi teman-teman komunitas. Nah ini. Dan tadi disampaikan oleh Bang Harni bahwa yang di kota-kota itu juga semua di bawah naungan pemerintah ya. Rata-rata kalau nggak bangunannya aset pemerintah, ya kan dikelola oleh pemerintah seperti itu. Ini mumpung ya, mudah-mudahan nih lagi ada pihak-pihak terkait yang lagi mendengarkan dan juga menyaksikan obrolan kita untuk di kesempatan siang kali ini. Bagaimana tuh? Untuk supaya Palembang jangan sampai ketinggalan dengan kota-kota lainnya. Sebenarnya saya sudah mendorong ini, bahkan sering posting di media sosial itu. Oh udah ada usaha ya? Udah ada usaha. Dan alhamdulillahnya salah satunya sebenarnya walaupun itu belum menjadi kreatif tapi paling tidak ada upaya para seniman kita sudah punya gedung kesenian. Ada yang di Benteng Kota Besar. Yang di Benteng Kota Besar. Itu salah satu upaya kita juga dari seniman-seniman, baik mulai dari aksi damai sampai kita juga audiensi dengan waktu itu Pak Harnojoyo, melalui Pak Sekda yang hari ini menjabat Wali Kota Palembang, Pak Ratu Dewa juga memberikan izin penggunaan gedung kesenian. Nah sejauh ini bagaimana untuk progres dari hal itu? Alhamdulillah kalau gedung kesenian udah rame, tapi memang peruntukannya diutamakan. Ini diutamakan untuk teman-teman kesenian, seniman seperti itu kan, kebudayaan sesuai seperti dengan itu. judulnya ya. Sesuai dengan judulnya. Makanya kenapa harus ada Creative Hub? Karena ini mendorong banyak penggiat komunitas, banyak pelaku ekonomi kreatif dan juga pelaku UMKM yang memang mereka belum punya tempat. Sebenarnya ada kaitannya semua ya. Ada kaitannya semua seperti itu kan. Karena di daerah lain itu mereka jadi satu di situ. Bahkan pada saat saya ke Sleman, itu di weekendnya itu mereka ada Sleman Creative Week. Bahkan yang diundang itu artis-artis nasional yang berasal dari Jogja dan sekitarnya untuk manggung di situ. Yang pernah saya nonton tuh salah satunya ada Soima mungkin ya. Bisa jadi seperti itu karena memang di situ mereka erat berkaitan dengan teman-teman para penggiat seni, pelaku ekonomi kreatif yang ada di nasional juga mereka undang. Nah kita juga pengen Palembang ini menjadi ada center, ada creative hub bagi teman-teman komunitas. Ya mohon maaf nih, kalaupun kita mau pakai kambang iwa Kak, selain izinnya ribet, belum lagi ada oknum-oknum yang kadang pungli. Taulah dewe nah, itu kan itu. Karena memang kita apalagi orang Palembang pasti udah paham untuk hal itu ya. Jadi artinya di sini kalaupun ini nanti tercipta akan sangat mendongkrak selain dari sisi kesejahteraan pelaku seni kreatif gitu ya, termasuk juga dari teman-teman UMKM juga ya. Benar juga seperti itu. Karena imbasnya itu akan kayak kalau kita ada pagelaran pasti akan melibatkan beberapa tenan juga yang nantinya akan ada di acara itu. Artinya di sini memang
sesuatu yang perlu dihidupkan sekali ya. Dan ini coba kita upayakan ya Kak Malian ya. Jadi karena posisi temu lokal ini di daerah pasar 20 Milir, Iya, pasar pempek. pusat pempek Pusat tuh. pempek. Jadi kita selama ini menawarkan kepada teman-teman yang pakai sana, yuk jajan di pelaku UMKM lokal di sekitar temu lokal itu. Alhamdulillah kayak mie celor, pempek, es kacang, bahkan warung-warung nasi itu mereka pesen. Nah kan kayak gitu menghidupkan ekonomi sekitar. Itu yang kita pengen juga Kak. Dari awal di lingkungan dulu ya di situ ya. Benar. Oke, baik. Wah, ini seru sekali nih Manca Bica ya. Jadi ini akan menjawab semua jawaban gitu. Insya Allah. Dengan tadi yang sudah disampaikan. Baik, nanti kita akan kembali lagi ini Bang Hardi dan juga Bang Malian. Tapi sebelumnya kita ke beberapa informasi dulu yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana Manca Bica. Tetaplah di sini di Loka Kito, Sriwijaya Siang. Minum dulu gak? Gimana pas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri? Iya Rin, banyak yang keren dan murah. Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh. Mereka tuh selalu mengeluhkan, ya mohon maaf Iya nih, sih. nongkrong di kafe, Tapi barang luar sekali negeri minum ternyata minimal lebih trendy 25.000, loh. belum makan. Tapi produk Tadi UMKM tidak kita private juga kalau unik dan mereka buat berkualitas loh. kegiatan ataupun Untuk mereka pengen UMKM juga kan sekedar menjadi diskusi tulang pasti punggung ekonomi noise kita. kan masuk. Aku ini sebenarnya Dan dari zaman kuliah dulu Dengan bahkan membeli lah produk sudah lokal, terbentuk kita CV. membantu mereka berkembang IO dan kalau kami juga dulu tuh menciptakan zaman lapangan kerja baru. Benar juga ya. Nah setelah Belanja kawan dari ada nikah, UMKM pindah, bisa kota ini menciptakan segala lapangan macam. kerja. Tersisa lah kami Bersama bertiga. kita kuat, mari Tersisa dukung bertiga ini UMKM ternyata karena ekonomi yang kuat dimulai Ada dari juga kita. kawan-kawan dari beberapa PNS yang sudah saya UMKM, kenal. ekonomi Kami kita, untuk ini apa? masa depan kita. Kolaborasi, bikin konten-konten kayak itu. Dan alhamdulillah ramai ternyata konten itu sampai belasan ribu yang nonton di YouTube kan. Ada beberapa pejabat juga yang sudah kemarin ikut kami kayak Pak Reza Malin. Pak Sekda, Pak Kasim, selesai kami nonton. RRI dengan esensi buku. Aku malah ditawarin Esensi buku Anak Rantau karya Dan jauh Ahmad dari Fuadi. Tahun terbit tempat Cimbo 2017. itu lah. oh, Apa tuh top apa? Novel ini mengangkat tema 100 tentang Iya, pencarian jati diri, mantap. keluarga, Nah, persahabatan, Itu dan pengen nilai-nilai ini sih. budaya. Aku tuh bingung cah itu. Mau di sini Anak mulainya. Rantau bercerita Sedangkan tentang Happy, tawaran seorang tuh anak SMP datang, yang Hmm. hidup di Jakarta bersama ayah dan kakaknya. Aku tuh masih Ibunya telah meninggal dunia bingung, sejak bingung ia dalam masih arti. kecil. Ini nah, Happy dimulai adalah dari anak yang mana dulu pintar awalnya, dan gitu kan. pemberani. Walaupun sebenarnya Namun, ada beberapa ia kawan juga yang nakal dan kurang disiplin karena Sudah ini kurangnya sudah- perhatian dari sang udah ayah. paham. Suatu Kayak, hari, oh, untuk ayahnya proses yang ini. seorang perantau dari Minangkabau merasa gagal Tiketan dalam kalau di mendidik temu Happy. lokal. Ia memutuskan tadi untuk mengirim se- Happy ke seperti kampung halamannya di Sumatera Barat Ada untuk kami main tinggal ke situ, bersama ada kakek cuman dan aja. neneknya. Happy Bisa merasa marah kolaborasi dan sih. kecewa Iya. kepada Karena ayahnya. kan kita lihat Namun ada ia tempat tidak kan. punya Kan pilihan. ada tempat, terus Di kampung ada, halamannya, Happy kegiatan mulai jadi belajar konten tentang dan nilai-nilai lain gitu kan. budaya Ya, Minangkabau, itu bisa di-connect adat gitu. istiadat, dan Saya agama. Sebenarnya aku mau- Ia juga kalau menjalin tempat persahabatan sebenarnya dengan aku- teman-teman sebayahnya yang berbeda konten karakter. itu, ya, kayak yang Happy juga sampai bertemu tadi di dengan awal sudah Pandeka Luko, belasan ribu, kan. seorang Ya. guru silat Teknik yang kami bijaksana ambil. dan menjadi Jadi, panutan itu bagi ya, Happy. bagaimana video kami. Melalui pengalaman-pengalamannya di Terus kampung, cuman Happy lebih mulai pengen berubah kayak menjadi pribadi yang lebih baik. akun Ia di belajar Mano, tentang pentingnya keluarga, eh, persahabatan, dan perjuangan dalam meraih kolaborasi mimpi. kita tuh bisa kayak ke Happy luar- juga belajar untuk menghargai Keluar perbedaan kota dan atau menemukan ke jati luar dalam dirinya. arti bisa Nilai-nilai yang ya, dituangkan kayak dalam novel Anak Rantau menekankan pentingnya keluarga dalam pembentukan Sponsor karakter gitu. anak, sponsor-sponsor menggambarkan kayak gitu. persahabatan yang Padahal erat aku kemarin antar ditawarin tokoh-tokoh di Wibo. dalamnya. Buka Wibo kan. Meskipun mereka berbeda latar Ya, sebenarnya belakang, kalau arah itu memperkenalkan tuh nilai-nilai tergantung budaya dari kontennya Minangkabau gitu yang ya. kaya dan Jadi luhur, kalau emang mau mengajarkan jadi tentang sponsor atau pentingnya apa tuh, perjuangan dalam lihat meraih dulu mimpi. gitu kan kontennya. Ahmad Fuadi Atau menggunakan tadi, bahasa yang saya sederhana kita butuh dan mudah insight yang dipahami. lebih banyak, Gaya bercerita dikolaborasi beliau penuh jadi warna kontennya sehingga tadi bukan pembaca dengan betah kita baik mengikuti gitu. kisah Happy Kontennya dari bisa awal dengan hingga akhir. Komunitas Novel A, Anak komunitas Rantau B, menyampaikan komunitas pesan C. moral Karena yang kan kuat mereka ada tentang basis pentingnya masa dari keluarga, itu kan. Tiap komunitas persahabatan, kan ada budaya, basis dan masa dari. perjuangan. Nah, Novel itu ini bisa mengajak dibawa pembaca tuh. untuk menghargai Kaget datang nilai-nilai lewat sih luhur sebenarnya kalau dan sponsor menemukan tuh jati dirinya. Kalau di konten tuh lebih Demikian ke esensi yang buku Anak komunitas. Rantau karya Iya, kan? Ahmad Fuadi tahun Karena kan terbit kontennya bisa 2017 diselipi jadi dari iklan RRI kan sebenarnya. untuk Iya kan? Indonesia. Ya, jadi Nah, kalau aku pengen kayak gitu ya. Masa uang itu jadi modal. Ayo kita tahu loh. Metodenya masih kok. Ayo kita gunain lagi supaya tahu. Karena kemarin aja aku belanja lah dari kan. Karena aku
sudah mana-mana. Belum lah begawi. Nuansa budaya dan tradisi, Iya sebenarnya kalau ragam buka usaha kearifan tuh, lokal ya yang harus di membanggakan, start B dulu. Jadi tidak berpikir A, B, dan C, D-nya. destinasi pariwisata yang Jadi menarik. start B dulu. Dengan start tuh kita tahu tuh kayak Dapat masalahnya apa, didengar terjadinya di Pro seperti apa, 4 apa yang harus RRI dilakukan gitu. Nah itu lebih tepat dibanding kita bingung nih eksekusinya seperti apa kan gitu. Karena misalnya contoh lah tadi, pengen datangi sponsor gitu. Coba be dibuat kayak sponsor palsu gitu. Nah sponsor palsu tuh Kayak pancingan itu ya. iya. Aku pernah dengar itu kayak di akun siapa itu, YouTube siapa itu pernah dengar. Siapa ya? Kita masuk lagi kan. Oke. Oke, baik, Manca Bica 35 menit melangkah dari jam 11 siang. Ini kita masih bersama dengan ada Bang Hardi Saputra dan juga Bang Malian Zikri ya, masih bersama dengan kawan-kawan temu lokal. Tadi sudah banyak hal yang sudah kita bahas, yang sudah disampaikan juga apa sih temu lokal itu dan bagaimana fungsi dan juga visi misinya tadi sudah dijelaskan Galoh. Dan ini juga ada yang nitip pertanyaan katanya alamatnya di mana tuh untuk persisnya, walaupun tadi sudah kita sedikit singgung ya. Iya. Untuk alamatnya itu kita di Pasar 26 Melir, lebih tepatnya di dekat Kampung Pempek seperti itu. Kita itu berada di lantai 2 rumah bersalin ataupun klinik Budi Indah. Oh, yang di situ dalam pagar itu ya. Iya, di situ. Jadi kita di lantai 2-nya kita punya 3 ruangan tadi, teman-teman ada spanduknya bisa dilihat di situ. Oke, nah kalau buat jam operasional ada nggak nih? Atau Jam dibikin operasional? janji dulu tuh? Kalau jam operasionalnya sebenarnya bukanya tuh dari jam 9. Kita kadang dari jam 9 sampai jam 10 malam ada. Oke, Iya. tergantung klien ya. Iya, Iya. kliennya. Dan ini fleksibel gitu, Fleksibel. Fleksibel. bisa janjian gitu ya? Bisa janjian. Oke, baik. Dan untuk fasilitas tadi juga sudah disampaikan dan mengenai untuk syarat tadi juga sudah baik. Ini persentase katanya. Ketika nanti ada suatu project yang diselesaikan bersama dengan temu lokal. Oke, kalau masalah persentase sih kita nggak ada matok gitu ya. Nggak ada ya. Harus gini nggak gitu. Karena kan tujuannya fleksibel gitu kan. Ya kita lihat dulu nih dari eventnya seperti apa gitu kan. At least kita tahu dulu budgetingnya. Yang penting itu sesuai jalan Keterbukaan dulu. ya. Keterbukaan aja gitu. Dan eventnya dijalankan gitu. Jangan sampai buat eventnya nggak dijalankan gitu kan. Tidak selesai gitu. Iya, jadi kalau emang contohnya udah mau start ya udah di start sampai ujung gitu. Apapun yang dibutuhkan ya nanti kita cari sama-sama gitu. Oke, untuk yang saat ini sudah pernah datang ke temu lokal selain komunitas yang tadi disampaikan, tapi ini lebih ke project kayak gitu. Udah ada tuh. Ya tadi yang kita lagi mau kerjasama tuh ialah yang dari PBB tadi. Oh, yang PBB Itu dari itu tadi. pusat tuh dari Jakarta gitu. Dan ini termasuk project pertama juga ya? Iya, termasuk aja. Karena ini kan di bulan Juni tadi tuh Iya, benar. launchingnya gitu ya. Baik. Nah, mengenai syarat khusus juga nggak ada ya? Nggak ada sih. Mengenai hal-hal itu dan persentasenya tadi fleksibel. Tapi kalau buat bidang usahanya juga sama ya, bidang usaha kegiatannya gitu. Ya, kalau misalnya tadi kan temu lokal tuh ada komunitas, ada UMKM gitu. Kalau komunitas kan sebenarnya bebas, semua komunitas kami terima gitu. Ya, kalau UMKM sebenarnya fokusnya tuh lebih ke usaha yang baru mau berkembang gitu. Jadi contohnya udah beberapa usaha yang baru mau kembang itu mau kolaborasi sama kami gitu, ataupun mau sekedar konsultasi sama kami juga bisa gitu. Karena temu lokal tadi ada 3 ruangan gitu, 2 ruangan tuh diperuntukkan untuk komunitas gitu, 1 ruangannya tuh sebenarnya diperuntukkan untuk UMKM gitu. Jadi kalau mau konsultasi misalnya, contoh nih gitu, bingung nih tentang ngatur finance, terus atau bingung tentang marketing, atau bingung nih mau strategi plan kontennya gimana gitu. Nah kita ada tim-timnya dan kita bisa open aja tuh mau konsultasi ataupun kerjasama gitu, karena kita di satu ruangan tadi tuh ada beberapa unit usaha juga yang di dalam kita gitu. Kan biasanya orang tuh konsultasi pasti ini mahal begitu. Tapi kalau di temu lokal tidak ya? Enggak aman. Kalau hal itu nggak ada masalah lah. Tapi tetap dong ya datang ke sana jangan sampai hampa aja gitu ya. Iya. Tetap harus ada
apa begitu ya. Itu kembali terhadap calon klien ya. Iya, calon Teman-teman klien. dari temu lokal yang penting welcome aja tuh. Yes, kita Siapa welcome. saja yang mau datang ke sini. Oke. Nah, untuk peran Kungkung nih, ini kan punya peran juga pasti di situ ya. Iya. Lebih kemana tuh supportnya Iya. kalau Kungkung? Kalau Kungkung kan sebenarnya di Temu Lokal tuh as a investor kita gitu. Oke. Jadi investor kita itu TSM Group gitu, Kungkung Group gitu. Jadi dia yang nginvest kita gitu. Terus dia juga yang support gitu kan. Itu. Oh mau koneki ke siapa nih? Misalnya mau kerja sama apa nih? Nah nanti bisa Kungkung yang bantu untuk konekinya. Oh begitu. Ya contohnya kita juga dapat pengelolaan tempat lah. Kalau sekarang tuh mungkin nanti akan bakalan di launching gitu, bakalan ada ngelola satu tempat yang luas gitu, udah kerjasama gitu. Tinggal kita aja mau buat event apa. Mungkin nanti Apa komunitas tuh kayak gedung wedding mungkin? lebih ke outdoor space sih. Outdoor space ya. Nah, dan Oke. dia mau buat event mau 2.000 orang pun bisa gitu. Wah, itu kapasitasnya ya. Baik. Dan kemarin kan disampaikan bahwa kayak ada florist, ada juga apa tuh sih t-shirt ya. Ini termasuk juga di konveksi di bawah naungan Temu Lokal juga, atau ini kayak semacam kolaborasi begitu? Kolaborasi lebih tepatnya. Jadi kita ada 6 orang itu yang punya unit usahanya masing-masing, bisnisnya masing-masing. Tapi tadi kata Kak Malian tadi, kita punya satu ruangan yang memang di situ tempat diskusi kita, tempat ngobrol bareng kita Dan nih. ini tidak ada waktunya ya? Iya, nggak ada waktu. Jadi bagi teman-teman yang punya mungkin usaha yang sama ataupun juga yang mau merintis gitu kan, kita bisa diskusi Nah, di kalau situ. usaha yang ada tapi tidak jalan, bagaimana tuh? usaha yang ada tapi tidak jalan. Maksudnya tuh sebenarnya- pernah ada stuck, alatnya masih lengkap gitu, tapi pengen dihidupkan kembali, bagaimana tuh? Nah, kayak kemarin itu ada Oh, juga iya. itu. Iya. Ada juga. Kalau- Sebenarnya ada orangnya. Kalau kita bisa sih hal seperti itu gitu. Iya. Jadi beberapa contohnya dia ada beberapa yang ngobrol lah sama kami gitu, pengen di jalan usahanya gitu. Hidupkan kembali ya. Dihidupkan kembali, ya nanti kami bantu gitu dari sisi apapun gitu. Misalnya kita lihat dulu nih apakah sisi finance-nya bermasalah kemarin, ataukah sisi operasionalnya, ataukah sisi produknya gitu, atau sisi marketingnya gitu kan. Nah nanti itu akan kami bedah sama-sama gitu. Oke. Karena di kami juga udah ada beberapa unit usaha yang ada yang bergerak di bidang kuliner, ada yang bergerak di florist, ada yang di konveksi, Jasa ada juga ya. jasa, ada di digital marketing gitu, ada yang bisa jadi IO, jadi ada yang bisnisnya jasanya Karsobet gitu. Nah jadi ada banyak bisnis yang lini bisnis yang bisa dilihat gitu kan. Oh ternyata misalnya mau makanan nih, ya udah kita bisa arahin nih, kita bisa ke tim kita nih yang ini gitu, untuk konsultasi gimana caranya produknya bertahan gitu. Oke. Untuk saat ini udah terbentuk database belum ya? Di Temu Lokal? Kalau untuk komunitasnya sebenarnya udah ada. Udah ada ya. Dari 25 komunitas itu Ya, tadi. panitia 25 yang hadir gitu. Tapi kalau bahkan di luar 25 malah yang sudah pakai itu di luar dari 25 yang hadir. Malahan seperti itu. Yang sudah pakai kemarin. Tapi yang masih interaksi sering ada komunikasi Iya, begitu kalau ada ya. sekarang masih komunikasi dengan teman-teman komunitas. Karena untuk komunitas di Palembang itu alhamdulillah saya secara pribadi terus menjaga jejaring yang ada gitu. Baik itu lingkupnya per bidang komunitas ataupun lintas bidang komunitas seperti itu, dan komunikasinya masih tetap berjalan sampai hari ini. Mereka pun kalau memang ada perlu masukan terkait komunitas, kebutuhan seperti apa, bisa juga sering pribadi sharing ke aku. Oke. Nah, kalau komunitas ini trouble-nya lebih banyak kemana tuh biasanya? Menyatukan satu pendapat atau lebih ke ego Ya istilahnya? kalau masalah internal masing-masing biasa Beda ya? seperti itu gitu kan, dan beda-beda, baik itu masalah SDM-nya sendiri yang banyak menghilang segala macam, ataupun juga masalah finansial dari pendanaan kegiatan. Tapi kami dari Temu Lokal ini mencoba untuk menjadi solusi bagi teman-teman komunitas yang kesulitan mencari tempat. Itu dulu Betul. sebenarnya. Awalnya di situ ya? Iya, itu yang menjadi titik poin kita. Karena kembali lagi Kak, secara pribadi saya itu sudah mencari tahu tentang Creative Hub, Creative Space itu sejak 2016. Jadi sudah lama kepengen secara pribadi, dan juga terus mendorong baik itu secara langsung ngomong dalam forum ke pemerintah ataupun juga melalui Audiensi media ya? sosial, iya seperti itu. Tapi kembali lagi ya tadi, pemerintah punya skala prioritas yang mana mesti dulu dikerjakan seperti itu. Kami mencoba untuk ya udahlah, daripada kita nunggu terus kapan ini bisa dieksekusi, mending kita start sendiri dengan segala keterbatasan yang ada. Paling tidak kita sudah mampu untuk membuat
suatu ekosistem komunitas yang mungkin bisa berkolaborasi lebih luas lagi. Dan mimpi kita di tahun ini ataupun di tahun-tahun mendatang itu Palembang punya semacam festival komunitas. Nah, ini Itu gongnya. belum pernah ada ya kalau di Palembang Iya. kayaknya. Kalau festival seni kayaknya udah Udah sering tuh. banget gitu. Tapi kan komunitas-komunitas ini mereka belum dikasih Ruang ya. panggung, ruang untuk menampilkan. Walaupun secara fasilitas kita ada ya. Ada gitu Kayak seperti di itu. gedung ini ya yang Iya. dikelola langsung oleh pemerintah juga ada. Pemerintah juga seperti itu. Jadi kita pengen komunitas itu bisa saling bertukar ide, bertukar informasi, dan mereka tentunya nanti ke depan bisa membentuk sinergi dan juga kolaborasi. Dan selain tadi untuk kegiatan yang bersama PBB tadi ya, target lain mungkin dalam waktu dekat apa yang akan digagas untuk temu lokal? Ya mungkin nantinya sih kami pengennya buat event bersama sih sama komunitas gitu. Entah buka kelas atau menampilkan, misalnya mereka ada penampilan ya kita buka gitu. Dan itu mungkin nanti akan dibuka untuk umum gitu. Jadi orang bisa datang tuh lihat gitu kan. Nanti ini akan digagas lah gitu dengan beberapa komunitas yang emang ada impactnya gitu kan. Jadi misalnya komunitasnya tentang lingkungan, ya udah kita coba nih buat lingkungan nih, ataukah kita ada nanti eventnya mungut sampah bareng-bareng di kampung PMP dan lain-lain. Itu nanti akan ada kolaborasinya dengan beberapa komunitas gitu. Oke, baik. Dan untuk menjaga up and down gitu, biasa kan kadang semangat, tiba-tiba down lagi. Teman-teman temu lokal biasanya seperti apa tuh? Apalagi dengan berbagai macam teman-teman yang dihadapi gitu, atau klien-klien yang ditemui gitu. Ya karena tadi kita sering hampir tiap hari bisa dibilang stay di sana. Jadi dari pagi sampai ke malam kita diskusi, kita ngobrol apa yang menjadi permasalahan. Kita ada evaluasi rutin gitu kan. Baik itu formal ataupun non formal bersama tim seperti itu. Dan kita juga sering juga mengundang teman-teman komunitas itu bukan sekedar buat rapat diskusi, tapi Action juga ya? kalau mau ngobrol, sekedar ngobrol gak kayak gitu, dalam artian ngobrol santai gitu kan. Kayak kemarin ada temanku dari Tangerang, beliau juga penggiat komunitas di Tangerang juga. Wah, dia bilang kalau ini di daerah Jabodetabek khususnya Jakarta ini sangat dicari hari ini, katanya kayak gitu, semacam walking space, creative hub yang memang menjadi rebutan baik bagi pegiat komunitas, pelaku UMKM, ekonomi kreatif ataupun bahkan profesional kerja. Karena kan mohon maaf nih, kadang orang sekarang ini kebanyakan WFA kan, work from anywhere, bukan lagi work from home gitu kan. Udah Jadi mereka berubah ya. jadi mereka mungkin di kafe kurang nyaman. Nah, ini bisa menjadi alternatif kata temanku tuh untuk teman-teman yang pekerja profesional, bisa menjadi ruang sekedar mereka buat kerjaan sendiri di situ ataupun juga meeting 2-3 orang juga bisa seperti itu. Oke, baik. Dan kalau Creative Hub ini tentu dengan segala sesuatu yang dilakukan ya oleh teman-teman di sini, ini juga nanti akan sangat membantu ya teman-teman komunitas bagaimana tumbuh kembangnya di situ. Dan untuk tim mungkin dari temu lokal, memang idealnya berdua atau nanti bisa berkembang akan ada tim lainnya juga yang benar-benar akan stay di temu lokal. Ya mungkin nantinya akan bertambah sih. Kalau sekarang kan sebenarnya kita ada timnya tuh yang secara resminya kita berdua gitu. Ada saya sama Mas Ardi gitu. Tapi dibantu oleh teman-teman juga gitu tadi. Yang kita bersama gitu. Terus ada beberapa anak-anak tim konten kita juga gitu. Agar kita akses juga kan di media sosial. Oh, ada juga ya. Gitu. Kontennya lebih kemana nih? Kontennya sih lebih ke arah Edukasi ya? Nggak arah edukasi sih, menunjukin bahwa ruangannya dipakai nih seperti itu. Lebih ke temu lokalnya. Iya, si temu lokalnya dan kenalin nih ada UMKM apa di sekitar temu lokal gitu. Jadi kalau pas ke sana nggak bingung lagi nih. Karena kita sebenarnya secara nggak resmi lah ya kerjasama sama UMKM di sana. Ketika ada orang yang mesen dari temu lokal pasti dianterin tuh oleh mereka gitu. Mau itu pempek, mau itu mie celor, bubur ayam dan lain-lain tuh secara tidak resmi mereka pasti akan nganterin produknya ke kami gitu. Oh gitu ya. Dan kalau buat Instagramnya supaya bisa kepo-kepo itu di mana tuh postingannya? Atau ada sosmed lain? Kita di Instagram sama TikTok di @temu.lokal. @temu.lokal. Semuanya sama ya? Sama. Dua-duanya di situ. Dua-duanya sama di situ. Jadi buat manca-beca yang pengen tahu gambaran seperti apa itu temu lokal mengenai kegiatan dan juga fasilitas, mungkin di-upload juga di situ ya. Iya. Kontak Dan, person juga. Khusus untuk
sampai akhir bulan kita masih buka promo potongan 50.000 Iya. bagi 3 komunitas tercepat yang ingin pakai ruangan di Temu Lokal. Jadi ini untuk kapasitas yang 8 orang tadi bagaimana tuh? Ya 8 sama yang 30 juga sama. Oke. Jadi semuanya potongan 50.000. Yang tadi normalnya berapa? Normalnya kalau yang kapasitas 8 sampai 12 orang itu 200.000. Untuk yang 1 jam ya? Enggak, untuk 4 jam malah. Untuk 4 jam. Untuk 4 jam. Dan untuk yang kapasitas 30 itu 25 sampai 30 orang itu kita hanya di harga 150.000. Tapi 150.000 itu khusus 10 orang. 10 orang. Nah, setelah itu ada penambahan 5 sampai 10.000. Itu bisa negosiasi lagi gitu. Jadi kita Dan ini bukan per kepala bukan ya? ya Per ruangan. ya, jadi kita bisa memberikan kemudahan lah. Jangan sampai teman-teman nih sering aku bilang ke teman-teman komunitas, mereka budgetnya terbatas seperti itu, tapi mereka mau buat kegiatan. Ya udah kita ngobrol baik-baik gitu. Bisa jadi Temu Lokal menjadi media partner untuk mereka gitu kan. Kita ada pilihan-pilihan kerjasama lah bisa dibilang begitu kepada teman-teman komunitas. Kami tidak mau semata-mata teman-teman tuh keberatan karena Kak kami nggak punya uang segitu. Nah jangan sampai gara-gara uang kegiatan mereka nggak jalan. Yang penting ini bisa kita obrolin bagaimana bagusnya mereka bisa jalan kegiatannya. Kita juga punya portofolio bagi teman-teman komunitas ini telah melaksanakan kegiatan di situ seperti itu. Jadi semuanya saling ada feedbacknya. Iya, ada feedback. Masing-masing ya di situ ya. Oke, baik. Dan ini sudah hampir di 52 menit melanggar jam 11 siang. Mungkin di penghujung perjumpaan kita apa nih yang pengen disampaikan kembali untuk pendengar kita ya. Apalagi untuk yang awam nih. Dengan apa yang tadi sudah kita obrolin, silakan. Oke, terima kasih mewakili Kak Malen juga Temu Lokal. Terima kasih kepada RRI Pro 4 yang sudah mengundang kami pada siang hari ini. Tentunya Temu Lokal ini ingin menjadi rumah bersama, ruang kreatif bersama, ruang kolaborasi bagi teman-teman komunitas yang ada di Kota Palembang, begitu juga pelaku UMKM, pelaku ekonomi kreatif. Kita bersama untuk memberikan kontribusi melalui ide-ide kreatif, melalui kegiatan kolaboratif agar kita menjadikan Palembang ini kota kreatif juga gitu kan, karena banyak sekali anak-anak muda yang tentunya punya kemampuan, punya ide-ide dan gagasan untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada di Kota Palembang. Kita terbuka untuk buat kegiatan ataupun sekedar diskusi, ngobrol bareng atau sambil ngopi santai juga boleh Bisa di ya? Temu Lokal. Atau bisa ngundang tim Temu Lokal keluar juga boleh ya? Boleh diskusi seperti itu karena tadi kita juga membuka konsultasi untuk UMKM Dan juga. ini ada ini nggak kayak rate gitu nggak kalau untuk Sejauh konsultasi ini nggak ya? nggak ada. Jadi kita memang pengen kita maju bersama lah untuk teman-teman tadi komunitas, pelaku UMKM dan juga penggiat ekonomi kreatif. Jangan sungkan untuk mencari informasi di @temu.lokal atau bisa juga berkunjung langsung ke sana. Kita tunggu teman-teman kegiatan ide-ide kreatif yang bisa kita kolaborasikan di Temu Lokal. Oke, baik. Kalau tambahan dari Bang Malian apa tuh? Ya kalau dari saya sih kami tunggu aja sih kolaborasinya, kedatangannya gitu. Dan para stakeholder ayo kita kolaborasi bersama gitu kan. Di saat zaman sekarang saatnya kolaborasi gitu. Nggak ada lagi saingan A, B, C, D gitu. Saatnya kita kolaborasi agar nilai ekonomi kita juga meningkat gitu. Oke, dan kalau untuk pemerintah kita mungkin bagaimana tuh harapan untuk sinerginya? Ya, karena ini bisa jadi pemantik di awal, semoga ini mendorong pemerintah khususnya wali kota dan wakil wali kota, karena kemarin juga saya sempat mendengar ada wacana dari wakil wali kota ingin buat kreatif hub. Semoga ini menjadi titik awal juga pemantik bagi pemerintah kota menyediakan kreatif hub, dan kita siap berkolaborasi dengan menggandeng teman-teman komunitas yang sudah bermitra kepada Temu Lokal seperti itu. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Terima untuk kasih, Kak Ilham. waktunya Bang Hardi Saputra ya dan juga Bang Malian Zikri. Ini tentu akan menjadi suatu pemahaman ya, Iya. terutama buat pendengar kita yang awam. Ternyata Palembang sudah punya
kreatif hub ini tadi ya, Iya. yaitu ada di Temu Lokal. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Mance BC yang sudah menyimak obrolan kami sejak tadi awal, dan mudah-mudahan ini juga akan menjadi semangat juga nih untuk teman-teman komunitas, untuk semua bidang yang tentunya ingin mencari solusi di sini ya, menjadikan Temu Lokal sebagai kolaborasinya juga di sini nantinya ya. Dan seperti yang tadi disampaikan, ayo dinantikan kedatangannya. Silakan, yang di mana alamatnya itu gampang sekali, di Kampung Pempek atau lebih tepatnya di Jalan Mujahidin. Iya, Jalan Mujahidin. 26 Ilir, 26 Ilir. Palembang. Di lantai 2 Rumah Bersalin atau Klinik Budi Indah. Oke, yang pengen bertanya langsung silakan ke sosmed. Itu ada di Instagram @temu.lokal. Oke. Begitupun juga di TikToknya ya. Iya. Oke, dan kita pamit dulu. Terima kasih Kak Ilham. Mudah-mudahan makin berkembang ya. Siap, Dan amin. juga apa yang tadi kita harapkan ini semuanya akan terwujud menjadi sesuatu yang baik, terutama untuk Kota Palembang ya. Ya, amin. Oke, Mance BC, demikian untuk obrolan kami di Loka Kita edisi Selasa tanggal 22 Juli 2025. Dan kita ketemu di lain kesempatan. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.